Wah, saya sakit Pak, tidak bisa hadir ngaji. Sakit itu bisa kalian baca sebagai musibah, meskipun bisa juga kalian membacanya, alhamdulillah saya sakit Pak, dosane berkurang. Sudah ada Al-Quran, sudah ada kitab suci, yo membacanya males apalagi memedominya. Sudahlah, langsung dikasih penuntun. Namanya Nabi atau Rasul. Oh, ini betapa sayangnya Allah sama kita. Tanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi terakhir kita, merayakan kenabian. Meskipun situasinya hujan deras sekali ya. Alhamdulillah, mari kita maknai hujan ini sebagai rahmat. Jangan dimaknai hujan sebagai penghalang. Jadi hujan itu fakta. Kita membacanya sebagai rahmat atau sebagai penghalang, itu pikiran kita. Kalau bahasa filsafatnya itulah makna. Maka mari kita maknai hidup kita. Apa saja fakta yang terjadi, yang kita temui secara positif. Biar kita bahagia. Kita diberi apa saja oleh Allah, ayo dibaca secara positif. Biar apapun yang diberikan oleh Allah itu melahirkan syukur. Misalnya, wah waktunya ngaji kayak gini, hujan kok yo ngantuk ya. Tidak apa-apa, fakta ngantuk itu bacalah sebagai rahmatnya Allah. Alhamdulillah, aku masih dikaruniai ngantuk. Bayangkan kalau makhluk Allah yang namanya ngantuk itu tidak ada. Begitu kalian pengen tidur langsung tiba-tiba pules, itu kan lebih merepotkan lagi. Karena ada ngantuk, kalian nyari-nyari posisi untuk bisa dapat tempat tidur yang enak. Apapun itu, ayo dibaca. Tidak ada makhluknya Allah, ciptaannya Allah itu yang tidak bisa jadi jalan untuk kita bersyukur dan tambah dekat sama Allah. Bahkan yang mungkin menurut kita negatif. Wah, saya sakit Pak, tidak bisa hadir ngaji. Sakit itu bisa kalian baca sebagai musibah, meskipun bisa juga kalian membacanya, alhamdulillah saya sakit Pak, dosane berkurang. Alhamdulillah saya sakit Pak, sekarang saya ngerti betapa manfaatnya kesehatan. Nah itu caranya ya, biar hidupnya tidak gampang sumpek, tidak gampang galau, gelisah. Mari kita baca, wong yo label itu kan dari kita, makna itu kan dari kita. Bahkan fakta-fakta yang paling pahit sekalipun bisa kita bunyikan dengan makna yang positif. Tentu saja mungkin kalau yang jelek, yang pahit, memaknainya ini adalah pelajaran biar besok tidak begitu lagi. Oke, baik. Ini kalau Syekh Abdul Qadir Jailani lagi pengajian kok hujan, hujannya disuruh berhenti. Ya kan ada ceritanya begitu, beliau langsung teriak, wahai hujan berhenti, ini orang-orang mau belajar. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik, kalau kita ya kita nikmatilah. Kalau doanya Rasulullah, shayyiban nafi'an. Semoga yang hadir, yang tercurah
dari langit malam hari ini itu adalah curahan yang bermanfaat, curahan anugerahnya. Oke, bismillah kita mulai ya. Malam hari ini sebenarnya tidak harus berpikir panjang-panjang, wong temanya tema cinta pada Rasulullah. Harusnya saya tidak ngomong banyak, mungkin di depan sini kita sholawatan bareng-bareng atau apa. Harusnya ngono. Neng yo susah nanti rekamannya ya. Kalian sudah siap-siap mendengarkan untuk dapat sesuatu malah diajak sholawatan saja. Nanti sholawatan sendiri-sendiri ya. Saya mengantarkan saja dengan beberapa perspektif tentang mencintai Rasulullah. Ini cinta Rasul ini diksi yang mungkin akrab sekali dengan keseharian kita. Malam hari ini kita belajar, ayo kita gali. Kalau bahasa filsafat, ontologi dan epistemologinya. Apa dan mengapanya kok kita itu harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau minggu-minggu sebelumnya itu basis teoritisnya saja. Kalau di filsafat, malam hari ini kita masuk ke ranah aksiologisnya. Dari betapa mulianya Rasulullah, betapa filosofisnya hadirnya Nabi, betapa dalamnya Nur Muhammad minggu lalu. Malam hari ini kita wujudkan itu semua secara konkret dalam diri kita dengan cara mencintai Rasulullah. Bismillah ya, kita mulai. Yang pertama, kita lacak dasar-dasarnya dulu. Ini mirip di pertemuan pertama kita ya. Kemarin kita sebut bahwa hadirnya Rasulullah adalah bagian dari cintanya Allah kepada manusia. Jadi ini dasar yang pertama. Jadi hadirnya Rasul, hadirnya Nabi itu bagian dari cintanya Allah kepada kita. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Bentuk-bentuk cintanya Allah pada kita, khususnya manusia akhir zaman ini, antara lain itu. Selain Nabi dan Rasul yang saya warnai berbeda itu, yang pertama jelas tentu saja kita dianugerahi oleh Allah keberadaan dan kehidupan. Kita ada, eksis sekarang saat ini sebagai manusia dengan kemampuan berpikir yang tinggi, melebihi makhluk Allah lainnya. Itu menunjukkan cintanya Allah pada kita. Jadi kalau ada yang tanya, apa sih Pak buktinya cintanya Allah pada kita? Itu ya sederhananya, lah kamu ada itu. Anugerah paling besar dari Allah. Itu pun ada yang kedua. Apa? Kita tidak sekedar dibuat ada, tapi diistimewakan oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, walaqad karramna bani Adama. Kita ini kan anak cucunya Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah. Allah sendiri yang bilang, sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Banyak fasilitas-fasilitas kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita itu makhluk yang diberi kebebasan untuk milih. Kita itu makhluk yang diberi segala macam potensi dalam diri kita. Kita itu makhluk yang mikrokosmos. Unsur-unsur semesta ada dalam diri kita. Kita juga makhluk yang punya dimensi ilahiyah. Nah, ini istimewa kita. Tidak ada makhluk seistimewa manusia. Makanya iblis iri sama kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tidak hanya itu. Allah itu menyediakan segala macam fasilitas untuk kita bisa hidup di muka bumi ini. Dan segalanya pas, sesuai, cocok. Sebelum kita sendiri yang rusak. Suhu, udara, iklim, tekanan udara, jaraknya matahari dari bumi, dan lain sebagainya itu pas. Kok kita dulu diturunkan di planet Pluto yang paling kecil, mungkin kita sudah tawuran desekan karena planetnya kecil.
Atau di planet yang paling dekat dengan matahari mungkin kita sudah gosong semua. Pas kita itu ada di bumi, planet yang indah, hijau, untuk kita hidupi. Oh, itu tidak mungkin kebetulan. Kemudian itu pun Allah ingin kita itu bahagia, lurus jalannya dan kembali lagi pada Allah sesuai yang diinginkannya. Maka Allah menurunkan kitab suci. Padahal kita sudah diberi akal, tapi betapa sayangnya Allah pada kita, diturunkanlah kitab suci. Itu pun Allah masih, jangan-jangan nanti kitab suci tidak dibaca, tidak dipedomani, kayak mahasiswa itu loh. Sudah ditulis referensinya ini, masih tidak dibaca. Kadang-kadang dosennya memfotokopikan ini, ya tolong difotokopi, dibagikan. Itu pun tidak dibaca. Nah, mungkin Allah ngerti, wah menungso tidak jauh-jauh dari mahasiswa ini mesti. Sudah ada Al-Quran, sudah ada kitab suci, yo membacanya males, apalagi memedominya. Sudahlah, langsung dikasih penuntun. Namanya Nabi atau Rasul. Oh, ini betapa sayangnya Allah sama kita. Nah, ada lagi beberapa yang lain. Ini kalau dijelaskan satu-satu panjang. Ada juga rezeki, itu pasti ya. Kemudian luasnya ampunan. Iblis salah langsung dihukum. Tapi kita yang akhir zaman ini dibuka lebar-lebar terus-menerus ampunannya Allah. Masih ada kesempatan loh, ayo tobat. Kita ini bolak-balik bilang, ini akhir zaman loh, ini akhir zaman loh. Tapi tidak pernah tergerak hati kita. Loh kalau akhir zaman, mbok cepet-cepet tobat, minta ampun sama Allah. Kita kan rame akhir zaman itu kan cuma pingin rame di medsos saja, atau pingin bikin konten apa. Inilah ciri-ciri zaman sudah akhir mungkin. Tapi terus apa yang harus kita lakukan kalau memang ini zaman sudah akhir? Jangan lupa, selama bel belum berbunyi, ampunannya Allah masih terbuka. Nah, ini istimewa kita. Allah tidak menyegerakan siksanya. Makanya Allah menunda hukuman. Siapa tahu nanti tobat. Siapa tahu nanti insaf. Siapa tahu nanti minta ampun. Maka tidak langsung dihukum. Beberapa umat terdahulu ada yang oleh Allah langsung diingatkan dengan cara dihukum. Tapi di kita tidak. Kita diistimewakan hari ini antara lain dengan Allah menunda hukuman. Kemudian melipat gandakan pahala. Ini Allah kan ya sangat sayang dengan kita. Maka kadang amal kecil saja pahalanya bisa luar biasa. Jadi ini untuk menarik kita agar suka dengan jalan kebenaran, jalan kebaikan. Maka oleh Allah dipromosikan kebenaran dan kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda. Padahal itu sebenarnya yang butuh itu kita. Untuk melatih jiwa berbagi dengan sesama, Allah menjanjikan barang siapa bersedekah membantu saudaranya, pahalanya 700 kali lipat misalnya. Loh, ini kan untuk menarik kita ke sana. Sebenarnya hidup dengan kesadaran berbagi itu kebutuhan kita. Bayangkan kalau manusia itu egois, tidak ada yang mau saling membantu. Tidak ada yang mau meringankan tangannya, saling menolong sesamanya. Hidup ini akan berat sekali. Tidak hanya yang kaya pada yang miskin. Kalau orang miskin juga tidak mau bantu yang kaya, tidak ada yang mau disuruh kerja, motong rumput, tidak ada yang mau disuruh jadi juru masak, tidak ada. Ya pontang-panting juga yang kaya. Kesadaran saling berbagi, saling membantu, saling menolong, itu kan kebutuhan kemanusiaan. Allah tahu kita sangat memerlukan itu, maka kita diberi tawaran, kita dipromosikan, yuk melakukan itu, ada berlipat-lipat pahala untuk itu. Itu sebenarnya untuk kita tertarik ke sana. Itu kayak kalian punya adik atau punya anak kecil yang disuruh belajar, terus kalau kamu rajin belajar nanti ranking 1, tak beliin HP baru misalnya. Nah, itu kan tertarik kan adikmu untuk belajar serius. Biar dapat HP baru. Padahal targetmu kan tidak ke situ. Tidak apa-apalah kamu mikir HP baru. Yang penting kamu belajar beneran dan nanti pinter. Tidak apa-apalah kamu mikir pahala yang berlipat-lipat. Insya Allah nanti dikasih kok memang sama Allah. Tapi yang lebih penting lagi, jiwamu terbentuk jadi orang baik. Itu bukti sayangnya Allah. Kemudian mengabulkan permohonan.
Jadi Allah sendiri yang bilang, mintalah, aku kabulkan. Saya tidak tahu teman-teman di sini masih aktif berdoa atau tidak. Atau doanya formalitas. Sudah terlanjur apal ya doa itu wajah sejak dulu ya itu saja. Padahal kamu juga tidak tahu maksudnya apa. Apalannya ya kui. Mintalah. Allah akan memberi. Nah, ya dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Karena mungkin nanti teman-teman bisa kembali ke sesi dulu kita pernah membahas tentang filosofi doa. Kemudian ya kita diberi ujian, kita diberi peringatan. Jadi Allah itu sering menegur kita. Kita saja yang tidak sadar. Peringatan dan teguran Allah itu bentuknya tidak selalu sakit ataupun tidak selalu hal-hal yang kita tidak suka. Kadang-kadang sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman. Itu juga sebenarnya ujian untuk kita. Jadi mari kita sadari betapa cintanya Allah pada kita, antara lain dengan menurunkan Rasul. Jadi ini frame pertama ya, kita pahami hadirnya Rasulullah yang harus kita cintai itu sebagai bagian dari cintanya Allah pada manusia. Lanjut. Nah, kalau cintanya manusia pada Rasulullah itu hakikatnya juga bagian dari cintanya manusia pada Allah. Kadang ada orang tanya, Pak, saya itu cintanya Allah sajalah, tidak pakai yang lain. Lah Rasulullah tidak, wong ya Allah saja, tidak begitu cara berpikirnya. Jadi cinta kita pada Rasulullah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Jadi lingkaran besarnya adalah cinta pada Allah. Yang bagian dari kecintaan kita pada Allah itu cinta kita pada Rasulullah. Nah itu kategori-kategori cinta. Kalau teman-teman membaca kitab-kitabnya Imam Ghazali, ada istilah mahabbatullah, ada istilah mahabbatu ma yuhibbuhullah, ada istilah mahabbah fillah, dan ada istilah mahabbah lillah. Nah ini mari kita pelajari pelan-pelan biar tidak keliru. Yang pertama mahabbatullah. Mahabbatullah itu ya cinta kita pada Allah. Ini pernah kita pelajari 1 bulan, mungkin bulan Februari kemarin itu yang cinta pada Allah. Konsep-konsepnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Athaillah Sakandari dan lain-lain. Itu mahabbatullah. Di antara cinta kita kepada Allah juga adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada yang dicintai oleh Allah. Pak, saya cinta Allah saja, tidak cinta yang lain-lain. Harusnya tidak begitu. Saya cinta Allah dan semua yang dicintai oleh Allah, saya juga cinta. Termasuk Rasulullah. Maka saya cinta kebaikan, saya cinta kebenaran, saya cinta kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu dicintai Allah. Termasuk Allah sangat mencintai kekasihnya nomor 1 namanya Muhammad. Itu yang disebut mahabbatu ma yuhibbuhullah. Ya kalau kayak kalian kalau punya pasangan, punya pacar misalnya, itu kan biasanya kalian tidak hanya seneng pasanganmu saja, tapi hal-hal yang berhubungan dengan pasanganmu kan kamu juga ikut seneng. Kadang-kadang awalnya kamu tidak seneng, tapi lama-lama ikut seneng juga. Pacarmu suka drama Korea, awalnya kamu tidak suka opo drama Korea itu. Aktor dan aktrisnya kok sama-sama cantik, misalnya. Nah, tapi karena harus menemani, lama-lama ya ikut seneng. Jadi biasanya hal-hal yang dicintai oleh yang kamu cintai, kamu juga akhirnya menyukai juga. Nah, mahabbatu ma yuhibbuhullah itu gambarannya semacam itu. Saya mencintai Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah. Nanti ada orang yang pakai logika, opo pantes ya saya itu
mencintai Allah? Wong kelakuanku kayak gini. Sudahlah saya minta diantarkan saja oleh Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah. Nah ini namanya mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Ini nanti sebenarnya luas. Termasuk mungkin kita menyayangi sesama, menyayangi alam semesta, semua makhluknya Allah. Itu kan termasuk ma yuhibbuhullah. Apa yang dicintai oleh Allah. Oke, berarti memang perilaku-perilaku, sikap, pikiran yang isinya kebencian-kebencian terhadap makhluk Allah apapun dan manapun kita harus hati-hati. Karena tentunya Allah sebagai pencipta mencintai ciptaannya yang mana saja. Jangan sampai kebencian kita pada makhluknya Allah yang mana saja membuat Allah murka. Karena betapapun semua makhluk ya ciptaannya Allah. Oke, baik. Itu yang kedua ya. Kalau mahabbah fillah itu mencintai Allah ya di jalan Allah. Itu mahabbah fillah. Itu kan kadang-kadang teman-teman kan sekarang banyak yang pakai kalimat ikhwani fillah. Fillah itu berarti memang di jalannya Allah. Kalau mahabbah lillah itu mencintai Allah dalam hal-hal yang mungkin ini sebenarnya tidak letterlek jalannya Allah, tapi bisa mengantarkan kita pada Allah. Misalnya, saya suka baca buku malam-malam karena Allah suka dengan belajar. Dan saya membacanya ini karena Allah. Lillah itu kan artinya karena Allah. Jadi melakukan sesuatu atau menyukai sesuatu karena Allah. Itu juga bagian dari cinta kepada Allah. Aku menyukaimu karena Allah. Makanya gaya kita pacaran yang syar'i ya. Kita misalnya itu, kamu kan harus ngatur kan, tidak boleh macam-macam kalau syar'i itu, tidak boleh pegang tangan, tidak boleh lihat aurat, tidak boleh deket-deketan. Nah, kenapa begitu? Karena lillah. Aku melakukan ini karena Allah. Nah, nanti kamu atur sendirilah. Mungkin lewat WA saja, tidak usah pakai selfie-selfie, tidak usah pakai. Atau yang syar'i itu kalau pas mau memulai apel pacaran, kita mulai dengan berdoa, baca Fatihah dulu. Kayak ngaji filsafat itu. Oke, itu lillah namanya, karena Allah. Baik, ini sudah dijelaskan dulu waktu kita membahas tema mahabbatullah. Jadi cinta Rasul itu mahabbatu ma yuhibbuhullah dan juga bagian dari hubbullah, cintanya Allah pada manusia. Nah, ini teori yang awal. Kita lanjut. Nah, ini saya senang kalimat ini. Ini kalimatnya Syekh Jami' yang dulu pernah kita ngaji. Yusuf Zulaikha. Ini kalimat menarik. Jadi, waktu Nabi Yusuf sudah sukses, itu beliau bertemu lagi dengan Zulaikha yang sudah tidak lagi jadi putri, sudah jadi orang biasa yang mengenaskan nasibnya, sudah tidak secantik dulu lagi, bahkan sudah tua. Nah ini terus ada pernyataan semacam ini dari Allah. Ceritanya Nabi Yusuf itu, oh ini Zulaikha yang dulu ya, kok masih hidup ya? Mungkin begitu bahasanya. Mungkin kalau kamu ketemu mantanmu, ketemu lagi, kamu kok tambah mengenaskan sekarang. Nah, ini kalau di Syekh Jami' wong itu novel ya. Jadi, tapi kalimat ini dalam maknanya. Jadi kata Allah begini, kenapa kok belum meninggal si Zulaikha ini? Kan dia sempat memfitnah Nabi Yusuf. Kata Allah, aku belum mengambilnya. Sebab dalam dirinya terkandung cinta kepada orang yang juga aku cintai. Karena ia sangat sayang padamu, bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya kubuat dia putus asa. Nah, kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan kepadamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkainya, jadikan ia sebagai bagian jiwamu. Nah, kalau di novelnya Jami' kan kemudian menikah Yusuf Zulaikha ini.
Jadi kenapa sih kok Allah tidak mengambil tindakan pada Zulaikha ini? Karena Allah sayang, cinta sama Nabi Yusuf, sementara dalam hatinya Zulaikha ada Nabi Yusuf. Tidak mungkin aku menghancurkan dia. Karena dalam hatinya ada dirimu, sementara aku sangat mencintainya. Ini pentingnya teman-teman. Ayo dihidupkan cinta pada Rasulullah itu dalam diri kita. Berarti di batin kita, di kolbu kita ada Rasulullah. Nah, kalau sudah ada makhluk yang paling dicintai Allah itu dalam batin kita, ya insya Allah seperti firman-Nya Allah pada Nabi Yusuf ini. Apa ya tego aku melakukan yang menyakitkan pada dirinya, wong dalam hatinya ada dirimu yang aku cintai. Nah, ini silahkan teman-teman pakai logika ini kalau ada yang tanya kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah, kenapa kita memperbanyak sholawat dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Menghidupkan Rasulullah dalam diri kita. Menghidupkan kemuhammadan kalau pakai diksi minggu lalu. Berarti apa? Ada yang paling disayangi Allah dalam diri kita. Kalau yang paling disayangi Allah dalam diri kita hadir, tentu saja Allah akan sayang pada kita. Yo kalau di kamar kos-kosanmu ada orang yang dicintai temanmu, lo itu kan orang yang dicintai temanmu itu akan ditilik terus kan sama yang mencintai dia. Nah, meskipun mungkin yang datang ke kamarmu itu tidak suka sama kamu, tapi kan akhirnya datang sama kamu juga. Nah itu cara berpikirnya begitu. Nah ini saya ambil dari kisahnya Yusuf dan Zulaikha dari Syekh Abdurrahman Jami. Tapi memang ada juga kisah nyata. Kalau tadi kan karangannya Syekh Jami. Kisah nyata tentang Rasulullah. Ini saya baru saja dapat tadi sore. Jadi ada seorang ulama bernama Syekh Isa Bayanuni. Beliau ini dari desa Bayanun di kota Aleppo, Suriah. Syekh Isa ini sangat mencintai Rasulullah. Sampai satu ketika beliau bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah terus bilang padanya, wahai Bayanuni, kami sudah menyiapkan tempat untukmu di dekat kami. Nah, setelah itu Syekh Isa ini berangkat haji ke Mekah. Ziarah di makamnya Rasulullah. 3 hari setelah ziarah, beliau sakit terus wafat. Dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah tahun 43. Tidak lama, beberapa tahun setelah wafat, makam beliau dibongkar. Karena biasa kalau di sana kan makam itu ditumpuk-tumpuk. Dan ternyata jasad beliau masih utuh. Meskipun sudah beberapa tahun. Orang-orang takjub. Tapi terus orang-orang paham. Kenapa kok bisa begitu? Dari syair beliau sendiri. Jadi beliau menulis syair yang sangat indah. Yang maknanya ternyata persis sama dengan yang dialami. Jadi beliau nulis syair seperti ini. Jasadun tamakkana hubbu Ahmadin fihi tawahi innal ardo la tablihi. Jasad yang menyimpan cinta pada Ahmad atau Nabi Muhammad, demi Allah tak akan pernah dimakan bumi. Au kaifa yablihi turo wa hubbuhu fi qalbihi wa madhuhu fi fihi. Bagaimana tanah akan menghancurkannya sedangkan cinta pada Nabi ada di hatinya dan pujian pada Nabi ada pada lisannya. Akfir alaihi minas sholah. Perbanyaklah sholawat pada Nabi. Fa innaha nurun likobrika indama ta'wihi. Karena itu akan jadi cahaya di kuburmu saat engkau memasukinya. Nah, ternyata beliau sendiri yang nulis syair seperti ini dalam rangka cintanya pada Rasulullah. Dan oleh Allah bunyi syair ini dibuat persis sama dengan kondisi beliau sendiri. Kalau ini kisah nyata. Nah, baik. Ini logikanya sama. Jadi kalau dalam diri kita ada cinta pada Rasulullah, kalau Rasulullah hidup di hati kita, bahkan tanah pun tidak akan berani menghancurkan kita. Kalau mulut kita terbiasa memuji kekasihnya Allah, ya tanah juga tidak akan berani menghancurkan jasad mulut kita. Nah ini cara berpikirnya saat itu.
Baik, ini ya, jadi ini dasar-dasarnya, logik-logiknya. Kalau teman-teman bertanya, kenapa sih hubungan dengan Rasulullah itu harus ke tataran cinta? Baik, kita lanjutkan lagi, biar malam hari ini dapat banyak. Siapa tahu selesainya lebih awal, kalian bisa sholawatan. Nah, sekarang kita lacak sekarang hakikat kecintaan kita pada Rasulullah. Ini saya ambil dari berbagai sumber. Sebelum nanti kita filsafatan, tapi filsafatannya di belakang. Kita lacak dalil-dalil dulu. Siapa tahu nanti ada yang tanya. Kan sekarang sering orang tanya, ngaji opo itu ndak ada Qur'annya, ndak ada hadisnya. Bulan ini banyak sekali Qur'annya, hadisnya. Semoga dianggap ngaji beneran akhirnya. Oke ya. Yang pertama, cinta pada Rasulullah itu sesuatu yang patut saja, lazim saja. Maksudnya apa? Loh, Rasulullah itu sudah sangat mencintai kita. Sepenuh hidupnya yang menggalaukan, menggelisahkan beliau adalah nasib umatnya. Kalau kita mencintai beliau itu sesuatu yang wajar sekali. Makanya bahasa di situ ditulis patut memang kita mencintainya. Tidak pantas kita itu tidak cinta pada beliau. Jadi ini ayat yang kemarin kita singgung di pertemuan awal bulan itu kan, At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat dalam diri beliau itu kondisimu. Beliau itu selalu mikir engkau. Harisun alaikum, ingin gimana umatku bisa selamat. Kemudian raufur rahim, sangat belas kasihan, sangat penyayang pada kalian. Jadi cintanya Rasulullah itu sudah sangat dalam pada kita. Kita aja yang sering jual mahal pada beliau. Ada cerita yang saya hafal sampai sekarang, saya lupa kitabnya, tapi ini tentang akhir hidupnya Rasulullah. Jadi ada cerita di akhir hidup beliau ketika Jibril datang, kemudian Rasulullah mengizinkan Jibril mendekat. Itu Jibril bilang, wahai Rasulullah, aku datang untuk mengambil nyawamu. Kata Rasulullah, yes, kalau memang sudah waktunya. Cuma ada ndak sih berita gembira di akhir hidupku? Terus Jibril bilang, tidak usah khawatir Muhammad, karena dosamu semuanya sudah diampuni oleh Allah. Dan nabi-nabi dan para rasul sebelumnya ndak boleh masuk surga sebelum engkau masuk surga duluan. Dan ini nanti semua malaikat akan mengiringkan ruhmu kembali kepadanya. Itu jawabannya Jibril seperti itu. Tapi Rasulullah justru bilang, itu kan kalau tentang saya, bukan itu yang saya inginkan. Saya ingin kabar gembira tentang umatku. Nah, terus Jibril bilang, iya, kamu juga harus gembira Muhammad. Nanti umatmu, siapa saja, asal mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti sunnahmu, akan dijamin keselamatannya, dijamin surganya. Nah, baru Rasulullah, alhamdulillah, kalau gitu silahkan dicabut nyawa. Nah, ada cerita di kitab itu, ketika Rasulullah merasakan beratnya lepasnya nyawa dari raga, beratnya sakaratul maut, ada cerita beliau ini memohon semoga nanti sakitnya sakaratul maut untuk seluruh umatku, biar aku saja yang merasakan. Kalau sakitnya seperti ini, biar aku saja yang merasakan. Nah, terakhir ketika beliau masih sempat berpesan, ada 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jagalah perempuan. Jadi lindungilah perempuan. Dan yang ketiga, ini terkenal sekali, ummati, ummati, ummati. Jadi yang ketiga, umatku. Ini menurut saya tidak pantas kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Beliau begitu peduli, begitu mencintai kita.
Ada banyak momen-momen betapa beliau itu sangat mencintai umatnya. Bahkan umat yang menyakiti beliau seperti di Taif, itu pun beliau masih mendoakannya supaya mereka dapat hidayah. Tidak memaki, tidak melaknat. Baik, jadi yang pertama ini, hakikat cinta pada Rasulullah itu kepatutan, kelaziman. Yang kedua, selain kepatutan juga kepatuhan. Jadi Allah juga menuntun kita untuk mencintai Rasulullah dan patuh padanya. Ini surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ini Allah sendiri yang berpesan pada kita, kalau kalian mencintai Allah, jadi ini pesannya Allah, katakan wahai Muhammad, kul itu pada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad pada umatnya, berarti kan kalau kalian mencintai Allah maka ikutlah aku. Aku kan berarti Nabi yang disuruh bilang pada umatnya. Yuhibbukumullah. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, pasti Allah cinta pada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Jadi ini alasan kedua, kepatuhan. Berarti apa? Ya Allah juga menyuruh kita mencintai Rasulullah. Jadi tidak boleh lagi alasan saya Allah saja Pak, tidak pakai Rasulullah menghalangi jalan, itu tidak tahu adab namanya. Wong Allah sendiri merintahnya begitu. Jadi kalau kita mengklaim diri kita mencintai Allah, ya cintai Rasulullah, patuhi Rasulullah. Baik, ini alasan kedua, hakikat kedua dari cinta kita pada Rasulullah. Yang ketiga, kalau tadi kepatuhan, kalau ini diksinya kewajiban. Ini ada satu hadis, bisa dicek di Bukhari. Saya lupa tidak nulis terjemahannya, tidak apa-apa ya. Jadi saya ceritakan saja isinya. Jadi ini cerita Rasulullah bersama Umar bin Khattab. Jadi ketika berdua antara Rasulullah dan Umar ini, terus Umar bin Khattab bilang, wahai Rasulullah, engkau aku cintai, lebih aku cintai dari apapun, kecuali diriku sendiri. Jadi, aku masih cinta diriku, tapi kalau yang lain-lain enggak lah, masih menang sampean. Tapi kata Rasulullah, enggak, jangan begitu wahai Umar, walladzi nafsi biyadi, harusnya apa? Engkau mencintaiku sampai segala sesuatu termasuk dirimu. Jadi, ini kabarnya Umar berpikir sebentar, apa ya harus begitu? Ternyata ketemu oleh Umar, ya memang harus begitu. Jadi memang segala sesuatu harus tidak mengalahkan cinta kita pada Rasulullah. Berarti apa? Prioritas hidup kita yang paling awal ya cinta kita pada Rasulullah. Jadi bahkan bukan harta, bukan anak-anak, bukan ini, nanti ada ayat selanjutnya. Saya lanjutkan saja ya biar lebih jelas. Kenapa kok harus segalanya? Ini di surat At-Taubah ada lebih tegas lagi. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum. Wah, ini disebut semua. Wa amwalun niktaraftumuha wa tijaratan tahsyauna kasadaha wa masakinu tardaunaha. Jadi ini jangan sampai ada yang melebihi cinta pada Rasulullah. Apakah itu cinta kita pada bapak, pada anak, pada saudara, pada istri, pada keluarga, pada kekayaan, pada perdagangan yang jadi andalan hidup kita, berarti karir, pekerjaan, pada tempat tinggal dan lain sebagainya. Jangan sampai ini lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya. Ini coba nanti dicek ya, surat At-Taubah ayat 24. Kenapa sih tidak boleh begitu? Karena hakikatnya hidup kita di dunia ini adalah Abdullah dan Khalifatullah. Semua yang disebut tadi, bapak,
anak, harta, dan lain sebagainya, harusnya adalah kendaraan kita, fasilitas kita, nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita yang harus kita manfaatkan dalam rangka lebih dekat pada Allah. Jadi kalau ada kok mengalahkan cinta kita pada Allah dan Rasulullah, berarti kita sudah salah jalur, salah sikap. Kalau ingin selamat, nomor satunya harus Allah dan Rasulullah. Yang selain itu, ya memang harus kita bereskan, kita jalankan. Dalam rangka apa? Biar kita lebih kuat lagi, lebih mantap lagi untuk semakin dekat pada Allah. Kalau begitu berarti pekerjaan ditinggal, Pak. Kekayaan dibuang, Pak. Anak istri ditinggal. Tidak ada yang bilang begitu. Tapi jangan sampai semua itu kita cintai melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Hadir kita saat ini di muka bumi ini sekarang membawa amanat hakiki, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Jadi ini makanya di ayat ini saya sebut pakai istilah keselamatan. Karena begitu yang tadi kita cintai lebih daripada cinta kita pada Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini ancaman tapi halus. Mungkin kalau kayak bahasa kita sehari-hari, coba kamu lihat saja nanti, tunggu saja nanti akibatnya. Maksudnya apa? Ya kalau orang salah jalan melenceng itu kan ya coba saja nanti lihat akibatnya. Karena ya salah jalan itu tidak akan sampai pada tujuan. Kalau kalian ingin bahagia dengan itu semua, kalau kalian ingin sukses dengan itu semua, tapi mengabaikan Allah dan Rasulnya, lihat saja nanti. Kalau Allah mendatangkan amruhu, urusannya. Baik, intinya itu sebenarnya. Makanya saya sebut kalau ingin selamat hidup, selamat dunia, selamat akhirat, ya Allah dan Rasulnya nomor satu. Nomor satu itu berarti tabrakan urusan apapun jangan sampai kalah. Pak, Allah nanti saja Pak, sekarang dapat jodoh dulu lah Pak, sekarang enggak. Itu nanti kamu tidak peduli lagi dengan norma-norma yang diberikan oleh Allah dalam urusan perjodohan. Kerja dulu Pak, kerja dulu Pak. Iya kerja, tapi jangan lupa tetap Allah yang nomor satu. Jadi iya kamu bekerja tapi tidak nabrak norma-norma yang diberikan oleh Allah. Nah ini yang orang sering lupa. Kenapa kok banyak orang korupsi? Ya pasti karena Allah dan Rasulnya tidak nomor satu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada lagi, kita mencintai Allah itu juga hakikatnya kemanfaatan. Kemanfaatan itu ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Misalnya dalam hadis ini hadis ini Bukhari Muslim ada. Salah sumangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau orang punya 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun selain Allah dan Rasulnya tadi. Ini orang bisa merasakan manisnya iman. Nah ini menarik ya, kita itu mungkin sejak kecil ya ngakunya beriman, berislam. Tapi kalian merasakan manis apa beban agama itu? Mungkin selama ini agama kan bagimu lebih banyak beban. Pak, gara-gara ada agama, ada sholat lah, ada puasa lah, ada zakat lah. Kan kamu sering begitu. Berarti agama posisinya beban. Kalau seperti ini kamu belum merasakan manisnya keimanan. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan dalam hidupmu Allah wa rasuluhu tidak ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ada yang selain Allah yang kamu cintai. Makanya perintah-perintahnya rasanya berat. Sehingga tidak manis, tidak enak. Sholat itu kan bagi kamu tidak enak Pak, berat Pak. Kalau boleh ada diskon, mbok yo jamak itu bisa sewaktu-waktu lah Pak. Mbok yo kosor itu kalau pas capek bolehlah sholat dikosor. Karena itu beban bagimu.
Nah, kenapa rasanya tidak manis? Ya karena memang Allah dan Rasulnya tidak prioritas ternyata dalam hidupmu. Kalau kamu prioritaskan dia yang kau cintai dari apapun yang lain, insya Allah tidak ada yang berat. Ya persis kalian itu loh, kalau sedang jatuh cinta kan, yang kamu cintai nyuruh apa saja kan oke. Disuruh buatin makalah oke, tidak apa-apa. Padahal tugasmu sendiri ya tidak dikerjain. Kenapa bisa begitu? Sudah cinta. Kamu tidak punya uang, diminta neraktir, kamu mau saja kan, kamu bela-belain utang teman-teman yang lain. Nah, ini diminta neraktir, malu aku, masuk diminta neraktir, aku tidak bayari misalnya. Kenapa sampai kamu rela berkorban begitu? Karena kamu mencintai dia. Meskipun berkorban berat, rasanya ringan dan nikmat. Nah, ya kalau ini namanya halawatal iman. Kalau sama pacar ya halawatal hub. Manisnya cinta. Oke. Lanjut ya, itu yang pertama cirinya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi kalau mencintai seseorang, alasannya hanya Allah saja. Tidak ada alasan yang lain. Jadi kalau kita cinta sesuatu, ya karena Allah. Kok kamu senang sama dia? Ya karena Allah. Cinta ini yang menumbuhkan Allah dan mengikuti sunnah Allah juga. Aku harus mencintai, makanya cepat-cepat nikah. Nah, itu yuhibbu illa lillah. Tidak karena biar ini, biar itu. Yuk nikah yuk biar hidup kita ini atau hidup kita begitu, enggak. Illa lillah. Semuanya karena Allah. Berarti tidak dengan cara nabrak rambu-rambunya Allah. Dan yang ketiga, yang membuat iman itu manis, wa ayyakroha ayyauta fil kufri kama yakrohu ayyukdhafa finnar. Benci, ini terjemahan bebasnya ya. Benci kalau balik sesat lagi, balik jahat lagi. Kita itu manusia yang sering bolak-balik kan. Kadang-kadang alasan khilaf pak saya, tapi besok khilaf lagi. Besok lagi khilaf lagi. Kita kan manusia itu begitu, naik turun, naik turun. Tapi kalian akan merasakan manisnya iman. Kalau pas balik kok jahat lagi. Saya itu dulu pak jahat, sekarang sudah baik kok. Sekarang jahat lagi, benci saya pak kok. Harusnya aku tidak begitu kok, masih bisa jahat lagi. Nah, rasa benci bahwa kamu kok khilaf lagi, kamu salah lagi, kufur lagi. Hidup kok cuek sama Allah lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa engkau serius, ingin dekat dan mencintai Allah. Ini orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi bukan orang yang sudah mati rasa, dosane oke tapi ra kroso. Jadi bolak-balik salah tapi tidak sadar kalau dia salah. Sense of guilty-nya mati. Ini sulit merasakan manisnya iman. Kalau di sini ya istilahnya kufur. Ya Allah, aku kok lupa ya. Sholat saja tidak ingat Allah. Itu kan, aku tidak begini lagi. Ini biasanya orang yang sudah cinta sama Allah yang bisa begini. Jadi ini diantara manfaatnya. Mencintai Rasulullah itu bagian dari kita merasakan manisnya iman. Nah, ada lagi, satu lagi, mencintai Rasulullah itu sejenis harapan dalam hidup ini. Ini ada ceritanya, satu ketika ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Nah, terus Rasulullah tidak jawab kapan ya, tapi tanya, emangnya kamu sudah mempersiapkan apa untuk kiamat? Jawabannya dia, wahai Nabi, aku itu tidak menyiapkan sholat, tidak menyiapkan puasa atau banyak amalan untuk hari itu. Pokoknya cukup aku mencintai Allah dan Rasulnya saja. Nah, bayangannya kan, wah tidak sholat, tidak puasa mesti. Nah, itu kan kamu bayangannya gitu. Tapi sabdanya Rasulullah apa? Pada orang Badui tadi, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama yang dicintai. Wah, senang sekali orang Batu ini. Dan ceritanya ketika mendengar kalimat ini, para sahabat juga senangnya luar biasa. Alhamdulillah.